Minggu HKBP Kebonjeruk tanggal 20 Februari 2022. Nah, adik-adik, tahu gak sih tema minggu kita pada hari ini? Betul banget, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak deh, adik-adik, Kak Zevanya gak sendirian loh. Kak Zevanya ditemani dengan Kak Mary Dolok-Saribu. Halo adik-adik. Dan juga Kak Aci Pasaribu. Shalom adik-adik, dengan Kak Aci Guru Pasaribu. Oh iya adik-adik, ada juga nih pengungsi kita untuk minggu hari ini, yaitu Kak Mahira. Nah adik, sebelum memulai ibadah kita mau pemanasan dulu nih. Kita mau menyanyikan lagu Marta Tahuak Manuki. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki ibadah kita mau menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan sesama manusia.
Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita dengarkan dan kita baca nats epistel buat kita di minggu hari ini yang akan dibawakan dan dibacakan oleh guru-guru kita sekolah minggu. Mari kita dengarkan. Adik-adik, sekarang kita mau membaca epistel kita pada minggu hari ini. Ayo disiapkan dulu ya Alkitabnya. Kita mau membaca epistel dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 16. Adik-adik boleh ikuti dari rumah ya. Kejadian 45 ayat 3 sampai 16. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan segala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyan dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Yesus Sayang Padaku.
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Dialah yang memelihara hatimu juga pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, mari ambil Alkitabnya dan mari kita buka firman Tuhan yang menjadi nats khotbah buat kita di minggu hari ini, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Adik-adik sekolah minggu, kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian isi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, yang namanya kehidupan, pastilah kita pernah bertemu dengan orang-orang jahat yang semena-mena memanfaatkan kebaikan kita. Semua orang mungkin punya alasan untuk melakukan kejahatan. Yang bikin miris adalah banyak dari kita yang mendendam dan justru memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Entah itu karena rasa sakit hati yang sudah sangat parah atau karena dendam yang sudah berlarut-larut. Adik-adik sekolah minggu memang sih menjadi seorang yang pemaaf itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi coba kita renungkan, ada 5 alasan yang sangat sederhana supaya kita yakin untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang mana 5 alasan itu adalah sebagai berikut. 1, mampu membungkam si penjahat dengan sempurna. Untuk seorang yang masih punya hati nurani, jika kejahatannya dibalas dengan kebaikan, seseorang pasti akan merasa bersalah. Dia mungkin akan terdiam dan gak bisa berkata-kata lagi melihat kebaikan yang kita perbuat. Dari luar, dia mungkin terlalu gengsi untuk mengucapkannya. Tetapi dalam hatinya yakinlah bahwa dia tertohok dengan fakta tersebut. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kamu akan lebih bahagia jika membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk dirimu pribadi, kamu bahkan akan merasa lebih lega dan lebih bahagia ketika mampu membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Karena pada dasarnya manusia memang lebih menyukai kebaikan ketimbang kejahatan. Kalau ingin bahagia adik-adik sekolah minggu, maka jadilah pribadi yang pemaaf dan pengampun ya. Yang ketiga, orang-orang akan menghargaimu kalau kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun anggapan dan pandangan orang lain yang bisa dijadikan sumber kebahagiaan, tetapi paling tidak kamu akan mendapatkan nilai plus dan mungkin suatu saat nanti hal ini akan sangat membantumu. Misalnya,
Karena image-mu yang sudah dipandang bagus, maka kamu jadi lebih mudah saat mencari pekerjaan kelak. Alasan yang keempat, secara nilai moral dan agama itu lebih baik. Membahas soal kebaikan dan kejahatan tentu nggak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika kamu mampu membalas kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah kebaikan, maka secara moral dan secara agama, kamu jelas lebih unggul dibandingkan orang-orang tersebut. Maka jangan kecewa jika hasilnya belum kamu lihat dan belum kamu rasakan sekarang. Tetapi suatu saat kamu pasti akan menuainya. Untuk itu, lakukanlah hal yang keempat ini. Yang kelima, alasan yang kelima, jika dibalas dengan kejahatan lagi, maka kamu pun akan merasakan pembalasannya nanti. Bukankah orang yang menanam bibit yang jahat akan menuai sesuatu yang jahat pula? Meskipun dengan alasan balas dendam. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, maka suatu saat kamu juga akan menerima hal yang buruk. Mungkin bukan dari orang yang sama atau dalam bentuk hal yang sama. Tetapi apa yang kita tabur, pasti itu yang akan kita tuai. Dan itu berlaku loh adik-adik sekolah minggu. Jadi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan berbuat baiklah kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Di saat ini kami sudah mendengar dan sudah menerimanya. Kiranya Tuhan tetap membimbing kami, mengingatkan kami, dan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kiranya firman-Mu itu menjadi bekal hidup kami untuk kami lakukan di tengah-tengah persekutuan kami, di gereja, di keluarga, di sekolah, dimanapun kami berada, bersekutu dengan orang-orang yang sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Ampuni segala dosa kami, supaya kami tetap Engkau jadikan dan Engkau pakai sebagai alat-Mu di dalam kerajaan Tuhan. Dan kami tunjukkan itu di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, boleh nih di-scan melalui barcode di sebelah sini atau dikirimkan ke Sintua wilayah masing-masing. Adik-adik, dalam keadaan apapun kita, mau kita marah, mau kita sedih, kita tetap tidak boleh melakukan kejahatan ya. Kalau sedang merasa sedih atau marah, adik-adik tetap tenang dan bersabar agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya hidup kita berkenan bagi Allah. Nah, kita mau menutup ibadah kita mau menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Pasti baik-baik semua ya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kira-kira tadi firman Tuhannya mengenai apa ya? Ya, kejahatan jangan dibalaskan dengan kejahatan. Kira-kiranya kenapa ya kita nggak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan? Coba adik-adik siapa yang bisa jawab? Ya, karena kita adalah anak Tuhan. Kita juga anak terang, ya. Nah, adik-adik, untuk kreativitas pada minggu ini, ya nanti adik-adik bisa menyaksikan video berikutnya. Nanti adik-adik bernyanyi bersama keluarga, tapi pakai musik ya, supaya ceria dan juga bersukacita, ya. Nah, nanti adik-adik kirimkan videonya ke kelasnya masing-masing. Kemudian
kakaknya akan pilih video yang terbaik di setiap kelas siapa aja, dan minggu depan akan kita tayangkan di sekolah minggu online. Oke adik-adik, ya semangat ya adik-adik ya. Oke, shalom adik-adik. Katakan tidak, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Katakan yes, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Aku anak Tuhan, anak terang. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kreativitas kelas besar. Firman Tuhan kan minggu ini mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kak Ci mau tanya, menurut adik-adik kenapa sih kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Ayo! Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita kasih, sehingga Tuhan Yesus mau kita harus berbuat kasih juga kepada sesama kita manusia. Nah adik-adik, untuk itu Kak Ci mau ajak adik-adik untuk kembali dibuka lagi Alkitabnya. Boleh dibuka di Keluaran pasal yang ke-20. Minggu lalu kan kita sudah buka juga tuh. Kira-kira tentang apa yuk Keluaran 20 ini? Betul adik-adik, yaitu tentang ke-10 firman Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar perintah yang pertama sampai yang keempat mengenai bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sekarang kita mau belajar dari perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10, yaitu bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, untuk yang perintah yang kelima itu dimulai dari pasal yang ke-12 ya adik-adik. Dari ayat yang ke-12 maksud Kak Ci. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Untuk perintah yang ke-6, jangan membunuh. Nah, adik-adik, untuk jangan membunuh di sini maksudnya bukan hanya pertumpahan darah saja, adik-adik, tapi dengan kita melukai perasaan teman kita, sesama kita, itu juga sudah melanggar perintah yang ke-6 ini. Perintah yang ke-7, jangan berzina. Perintah yang ke-8, jangan mencuri. Perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, tadi sudah kita sama-sama simak perintah yang kelima sampai yang ke-10. Sekarang tugas adik-adik adalah sama seperti yang minggu lalu, adik-adik boleh menghafalkan dulu nih perintah yang kelima sampai yang ke-10. Setelah dihafalkan, adik-adik boleh kirim voice note adik-adik menghafalkan perintah yang kelima sampai yang ke-10, voice note, dan voice note-nya dikirim ke WhatsApp guru kelasnya masing-masing. Jangan lupa ya, dihafalkan ya. Kakak tunggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus